Wahyudi di Gali Talk Show, dan hari ini saya berkesempatan untuk ngobrol bersama teman-teman dari Trust Combat. Apa itu Trust Combat? Mungkin ada yang bertanya-tanya, tapi kalau yang udah tahu akan lebih tahu lagi setelah kita ngobrol dengan dua orang dari Trust Combat. Yang pertama akan saya ajak ngobrol adalah siapa, perkenalkan terlebih dahulu. Ada Bang Zulkarnain Abbas. Halo Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat ya? Alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Panitia TOP 2023. Nanti kita bahas Bang, TOP itu apa ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, beliau adalah Bang Imam Wahyudi. Nama kita sama Bang. Ujungnya sama tapi ya. Bang Imam Wahyudi. Bang Imam ini adalah Ketua Trust Combat Kalbar. Siap. Oke, jadi dua orang ini berasal dari Trust Combat. Yang pertama saya mau tanya adalah kabar dulu. Abang berdua sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Datang sini enggak susah kan? Nah, Enggak aman tapi. Ada mapnya. Ada map ya. Oke, sekarang sudah canggih zaman ya. Semua sudah mudah. Benar Baik, sekali. pemirsa, pembicaraan kita hari ini berputar tentang Trust Combat terlebih dahulu. Yang pertama yang kita bahas adalah historisnya, sejarahnya. Apa itu Trust Combat? Siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Trust Combat itu apa? Iya. Ya, boleh. Siap. Baik, terima kasih. Jadi Trust Combat itu satu komunitas ya, komunitas yang dulunya ya dilatar belakangi dengan satu fenomena ya, mungkin di 2015 itu kita sering dengar istilah begal mungkin ya waktu itu ya. Nah kemudian karena melihat situasi di media massa dan seterusnya kita kepikiran dengan teman-teman waktu itu, kayaknya kita perlu deh punya satu keahlian khusus yang kemudian untuk berjaga-jaga lah gitu ya. Makanya kemudian lahir Trust Combat waktu itu, bidangnya itu bela diri dan panahan seperti itu. Nah di awal dulu yang kita aktifkan memang fokusnya ke bela diri, makanya ada silat dan karate dulu di 2015-2016 itu Trust Combat. Nah dideklarasikan pada 29 November 2015. Kemudian di 2016-nya ya itu baru kita secara resmi mengajukan surat keanggotaan ke Perpani provinsi. Nah baru disitulah kita mulai aktif ke bidang panahan. Jadi di awal berdirinya itu fokus ke bela diri ya, melihat fenomena di masyarakat ya waktu itu ya. Kemudian di 2016 kita mengembangkan satu bidang lagi yaitu panahan itu di 2016. Nah itu awal sejarahnya berdiri ya, deklarasinya ya, sampai kemudian kita secara resmi dari Perpani mendapatkan surat rekomendasi ya, yang sehingga kita boleh melakukan latihan khususnya panahan ya, karena Perpani kan menaungi olahraga panahan ya, dan difasilitasi waktu itu oleh Perpani di lapangan Perpani Provinsi Kalimantan Barat ya, di Gor Pangsumma ya, di sekitaran Gor itu kan, nah, itu di lapangan Perpani. Nah berkembangnya waktu alhamdulillah di tahun 2017 itu Trust Combat Kalimantan Barat kemudian diminati oleh masyarakat ya waktu itu, luar biasa animo masyarakat untuk bergabung belajar bersama Trust Combat ya, di berbagai daerah. Sampai waktu itu 2015 itu ada 5 cabang ya, kabupaten kota ya, termasuklah kota Pontianak ya, yang nantinya akan buat event ya di bulan ini. Berdiri ya pada tahun 2017 ya, seperti itu. Berjalannya waktu kemudian berkembang banyak klub ya, komunitas, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih Trust Combat jadi komunitas yang menginisiasi dan inspirasi lah ya, menginspirasi lahirnya banyak komunitas-komunitas sejenis ya, apakah dia panahan maupun yang lainnya, dan berkembang sampai hari ini alhamdulillah dengan berbagai macam kegiatan, prestasi dan lain-lainnya. Itu mungkin kilas baik sedikit ya dari berdirinya Trust Combat. Itu dari awal memang namanya Trust Combat atau ada punya nama lain? Iya, benar sekali. Jadi awal berdirinya Trust Combat itu dulu namanya Trust Community. Trust Community. Ya, Trust Community. Trust itu kalau bahasa Inggris itu artinya adalah kepercayaan. Betul sekali, betul. Ada filosofi apa dari nama itu? Jadi gini, ini kaitannya dengan pekerjaan saya dulu ya, karena saya dulu ngantor kerjanya itu di Trustco ya, perusahaan. Akhirnya ya di sana itu tempat kita ngumpul, cari inspirasi, diskusi, sharing-sharing ya. Akhirnya apa nama komunitas ini ya kan, pusing-pusing, udahlah ngambil depan ini aja lah, kantor kita ini Trust ya kan. Depannya apa nih gara-gara? Oh kayaknya yang familiar nih komunitas lah. Akhirnya dilanjutkan lah jadi Trust Community. Itu awal berdirinya seperti itu. Jadi karena awal tempat lahirnya itu di
tempat saya kerja gitu ya, Trasko Katulistiwa Madani. Ini kita ngambil kata depannya trust kayak gitu. Nah, berjalannya waktu ya 2017 ketika kita mau ngurus akta notaris, ternyata kalimat ya trust dan community ini udah sangat familiar gitu, sehingga kurang istilahnya nggak direkomendasikan lah kayak gitu ya. Akhirnya kita harus cari nama baru. Akhirnya saya harus diskusi dengan sesepuh komunitas ya, pelatih senior gitu ya, pendiri trust community dari awal. Akhirnya sharing, lahirlah Trust Combat seperti itu di 2017. 2017 ya. Betul sekali. Kalau dari namanya udah tahu ya, dari namanya udah kelihatan bahwa ini berhubungan dengan bela diri. Betul, ya, combat. Kemudian masuknya panahan di tahun 2016 awal. Kalau dari pertama berdiri itu dari berapa orang? Awal berdiri itu waktu itu 5 orang. Bang Imam salah satu yang pertama. Iya, saya penginisiasinya. Kalau Bang Muncul baru saya gimana tahun 2000. Minatnya juga karena kalau Bang Jus sendiri minatnya ke bela diri atau ke panahan? Panahan juga termasuk bela diri ya, tapi masuk ke apakah ke yang karate, silat? Panahan ya. Oke. Sejauh ini sudah berapa banyak anggota dari Trust Combat ini? Kalau aktif non aktif itu bisa ratusan ya mungkin ya. Ya bisa sampai 500-an barangkali ya se-Kalimantan Barat yang aktif non aktif. Kalau yang aktif kan istilahnya mereka secara rutin latihan gitu ya. Kemudian ada iuran klubnya seperti itu. Itu yang istilahnya rutin gitu, berinteraksi dengan kita. Tapi yang pernah latihan, pernah gabung dengan kita ya, menyebar di seluruh Kalimantan Barat itu bisa sampai 500-an anggota. Iya, begitu. Itu udah di berbagai daerah sudah menyebar kemana-mana. Awalnya hanya pergerakan, hanya ingin membuat pergerakan untuk bisa membela diri. Iya, betul sekali. Ya. Ternyata berubah menjadi hobi yang. Iya, hobi yang ternyata banyak peminatnya. Seperti itu, banyak peminatnya. Kalau misalnya boleh menebak atau mengira-ngira, kenapa tiba-tiba banyak yang bergabung ke Trust Combat? Ketertarikan apa yang membuat orang tiba-tiba banyak ingin mempelajari bela diri, ingin mempelajari panahan? Ya, jadi begini. Kalau pertama kami itu tidak membatasi, kami itu komunitas, bukan perguruan, bukan padepokan ya, yang kadang tuh punya syarat-syarat yang cukup ketat gitu kan. Nah, ketika hadir dengan wajah komunitas itu kan lebih luas gitu ya. Ya, sehingga orang mau berlatih karate, silat itu tuh nggak dengan syarat-syarat yang atau terikat dengan ikatan yang rumit gitu. Nah, kalau di komunitas kan cukup luas dan fleksibel. Yang penting kita dapat keterampilannya, diajarin yang praktis, bisa dipraktekkan gitu kan. Sehingga di situ pertama orang minat. Yang kedua panahan itu kan dikenal olahraga yang mahal ya. Ya, eksklusif ya, karena hanya dimiliki dulu ya, itu menengah ke atas. Betul sekali, kalangan menengah ke atas. Nah, kita hadir gimana nih supaya panahan itu bisa jadi olahraganya masyarakat. Mau apapun latar belakangnya, gimana pun kondisi ekonominya. Dan ternyata benar meledak ketika kemudian panahan itu menjadi satu komunitas ya, kita hadirkan waktu itu, walaupun latihannya ya mungkin dengan paralon gitu ya. Awal-awal. Tapi sejauh ini fasilitas sudah jauh lebih berkembang. Alhamdulillah. Apalagi setelah bergabung dengan bersama Perpani kan. Iya, alhamdulillah. Kalau melihat dari namanya Trust, Bang tadi bilang menyebutkan ini adalah ada unsur dari nama yang awalnya diambil dari nama depan kantor tempat sama kerja dulu. Kalau Combat ya, jadi Combat itu sebenarnya singkatan ya. Oh, singkatan ya? Iya, singkatan yang serius singkatan itu. Iya, singkatan bukan kita karena pertarungan ini ya. Bukan. Jadi bukan. Nanti ekstrim bener ya. Ini komunitas nak ngajak kelahi apa gitu. Berarti Combat itu dari singkatan. Iya. Oke, kalau trust itu kepercayaan. Artinya kita pingin pertama membangun kepercayaan kepada masyarakat, bahwasanya kita tuh punya mimpi ya, mimpi besar. Mudah-mudahan komunitas ini menjadi inspirasi banyak orang, banyak organisasi, banyak komunitas yang tujuannya adalah membangun atau memajukan organisasi olahraga Kalimantan Barat. Jadi kita pingin membangun kepercayaan itu, ya, bahwasanya ternyata komunitas itu bisa kok kemudian berkontribusi memajukan olahraga daerah, seperti itu. Trust ya, kepercayaan. Kedua, Combat nih. Combat itu singkatan dari Collaboration of Martial Arts and Bow Arts. Collaboration of Martial Art and Bow Art. Jadi itu Combat, sehingga di komunitas ini nih ada unsur bela diri, seni bela dirinya, ada juga seni
panahannya. Bisa pas bang ya. Bisa pas ini. Pas-paskan. Dapat Dipas-paskan. Tapi ya kombat pertarungan kemudian juga tiba-tiba dapat kombinasi kata-kata itu dan ternyata pas. Iya, ini hasil diskusi dengan sesepuh komunitas, dengan pelatih-pelatih kita senior gitu ya, dan teman-teman di pengurusan. Nah, kira-kira ini apa nih yang kemudian supaya Trust Combat itu bukan yang sekedar nama, tapi ada filosofinya ya, ada filosofi yang ini jadi energi untuk kita bersama ya, untuk kita majukan bersama. Oh, akhirnya cari dapatlah ini. Baik, pemirsa TV Pontianak, kita masih bersama Trust Combat dan ada Bang Zul dan juga Bang Imam. Kita akan ngobrol lagi, melanjutkan yang tadi kita terhenti di top ya, top 2023. Kalau tadi berbicara soal historis, pergerakan awalnya, kemudian sudah terbentuk dari tahun berapa, komunitasnya berapa, bahkan akronim nama juga sudah dijabarkan. Nah, Bang Zul ini posisinya kan Ketua Panitia Top 2023. Top ini apa, Bang? Jadi Trust Combat itu sebelumnya memang udah ada event tahunan. Kita rutin. Program kerjanya. Iya, program setiap tahun ada event itu. Cuman tahun lalu itu kita vakum 1 tahun. Oke. Karena kesibukan dari anggota. Transisi juga. Iya, ada masa transisi kepengurusan. Jadi tahun ini kita adakan lagi, namanya berbeda dengan yang dulu karena selain kalau dulu itu kita hanya panahan tradisional, horsebow. Tahun ini ada penambahan, jadi ada kelas berbow-nya gitu. Modern. Jadi ada dua jenis panahan yang kita perlombakan di sini. Berarti ini adalah kompetisi. Iya. Terbuka untuk umum. Umum. Seluruh Kalbar, bahkan ada juga rencananya dari luar negeri mau ikut gitu. Wah. Cuman kita belum ada kepastian, tapi udah konfirmasi pengen ikut gitu. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh soal masalah top 2023, ini adalah kompetisi yang diadakan. Tadi Bang Zul sempat menyinggung bahwa sekomunitas punya agenda, punya program kerja, punya agenda-agenda yang dilaksanakan secara rutin. Nah, program berkalanya atau program tetapnya yang sudah terlaksana itu apa aja? Yang pertama itu kita rutin latihan ya, latihan untuk mengikuti event-event yang sering diadakan di Kalbar ini, atau di tingkat nasional juga kita rutin juga ngirim atlet ke tingkat nasional gitu. Berarti sudah mempersiapkan kader-kader untuk diturunkan ke setiap kompetisi ada dimanapun? Iya, siap sekali kita. Oke, untuk nasional dan internasional? Internasional selama ini belum. Malaysia sudah. Malaysia. Oh, Malaysia sudah? Pernah. Iya. Malaysia, Brunei berapa kali? Malaysia, Brunei berapa kali? Berarti jangkauannya benar-benar luas ya. Saya pikir cuma di wilayah kita, ini wilayah di Kalimantan Barat ya enggak punya. Alhamdulillah udah berapa kali juara di Malaysia. Wow. Brunei. Kemudian nasional ke Jurnas ya, walaupun belum maksimal, tapi sudah dipercaya oleh Kalimantan Barat untuk anggota kita mewakili Kalimantan Barat. Bisa kalau komunitas panahan di sini banyak nggak sih Bang? Kita kalau di banyak sekali. Kalau di Kota Pontianak ini 20-an lebih lah. Iya. Dan Trust Combat salah satu yang pertama atau iya. Bisa dikatakan begitulah, awal. satu inilah. Salah satu ya, kita bukan menganggap. Iya betul, lama, salah satu yang awal berdiri, betul. Oke, dan komunitas sudah sekitar 500-an tersebar di seluruh Kalimantan Barat. Dan sampai dengan sekarang juga masih terus berlanjut. Kita berbicara soal masalah program kerja yang latihan-latihan. Selain latihan-latihan rutin, mungkin ada lagi di antar kompetisi mungkin antar komunitasnya saja ada apakah itu juga dilakukan secara rutin? Iya. Baksos kita pernah Pak ya. Dulu waktu masih di kepengurusan ketua sebelum Bang Giar ya, waktu masih Asamsul itu baksos masjid misalnya gitu, kolaborasi dengan beberapa komunitas. Pernah juga kolaborasi dengan Pemkot waktu itu ya, kita di kampung yang di Siantan itu kita kolaborasi dengan banyak komunitas ya untuk bersih-bersih, ngecat dan banyak hal gitu. Jadi ada sosial ya, ada kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Berarti bukan cuma hanya berhubungan dengan bela diri dan panahan, tapi juga di luar itu. Kalau soal latar belakang dari setiap anggotanya, apakah ada berbagai macam latar di sana atau dari komunitas tertentu saja?
macam-macam ya. Sangat bervariasi. Iya. Ada mulai dari yang kecil sampai yang tua-tua pun ada. Usia tuh tidak membatasi usia. Ada batasan usia tidak? Nggak ada. Anak-anak juga boleh ikut. Boleh, Anak-anak banyak juga anak yang dari TK, SD, SMP itu banyak. Ya. Kalau profesi ada polisi, ada tentara, ada pengusaha, PNS. Semuanya kumpul. Semua kumpul di situ. Seniman pun ada. Seniman, betul juga. Ya. Jadi semua dinaungi dalam Transkom. Iya. Dan agenda-agendanya juga bukan hanya mencakup soal masalah latihan bela diri dan lain-lainnya, tapi juga kegiatan sosial juga terus. Iya, betul sekali. Penggalangan dana misalnya seperti itu. Penggalangan dana juga dilakukan misalnya kalau ada hal-hal. Iya, ada musibah, ada bencana misalnya. Oke. Itu kita lakukan. Melihat dari latar belakang anggota-anggota yang berbagai macam ragam, ada nggak sih kendala atau konflik internal yang terjadi yang membuat ini agak terhambat, apa program kerjanya mungkin agak bermasalah karena mungkin latar belakang yang setiap anggota yang berbeda-beda. Apa yang menyatukan ini? Apa yang menyatukan Transcombat ini agar bisa tetap solid sampai dengan sekarang, sampai dari 2015 sampai dengan saat ini? Iya. Organisasi itu normal ya kalau kemudian ada ya apa konflik-konflik ya. Kecil gitu ya, karena di sana kan manusia yang punya ide, punya pikiran, ya punya keinginan yang berbeda-beda kan. Tapi bagi kami ya itu wajar gitu, selama kemudian kita bisa komunikasikan dengan baik. Selama ini ya keinginan-keinginan itu tetap kita musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Gimana baiknya, enaknya seperti apa, ini tetap kita jaga komunikasinya. Sehingga alhamdulillah dengan begitu teman-teman ngerasa ya kita bisa kok berdiskusi secara dewasa ya kemudian untuk mencari jalan tengah atau solusi yang terbaik dari setiap permasalahan yang timbul gitu di tengah-tengah perjalanan komunitas. Nah itu yang kemudian alhamdulillah sampai detik ini ngebuat Transcombat tetap bertahan gitu ya, dan terus bisa mensyiarkan panahan dan alhamdulillah berprestasi ya di berbagai macam ajang kejuaraan panahan baik tingkat daerah, Kalimantan Barat, nasional, bahkan internasional. Kalau yang top itu apakah hanya untuk panahannya atau ada bela diri juga ada? Panahan aja. Khusus panahan. Oke. Kepanjangan dari top adalah Transcombat Open. Ya, Pontianak. Transcombat Open Pontianak. Jadi untuk panahan, dan ini dilaksanakan oleh Transcombat sudah berapa kali? 4 kali. Ya. Sepanjang berdirinya Transcombat itu 4 kali karena kepotong pandemi 2 tahun kan, jadi kita vakum. Ya, kemudian masa transisi kepengurusan ya dari pengurus sebelumnya ke pengurus yang baru itu juga kita vakum karena fokus internalisasi ya, kepengurusan struktur dan lain-lainnya. Barulah kemudian tahun 2023 ini kembali digagas lagi kejuaraannya. Top 2023 ini adalah event tahunan dari Transcombat yang diadakan di ini yang kalau tidak salah tadi informasi koreksi kalau saya salah, yang keempat kali dan diadakan lagi di tahun 2023, sempat vakum karena pandemi beberapa tahun yang lalu. Dan di sini kebetulan adalah Bang Zulkarnain Abbas adalah ketua panitia dari Top 2023. Bang, bisa dijelaskan untuk mengikuti acara Top 2023 ini caranya gimana? Apakah ada cara tertentu, umur kah, latar belakang kah, pendaftaran atau apa? Apa yang perlu dilakukan kalau misalnya mau ikut Top 2023? Yang jelas itu bisa memanah ikutnya. Berarti harus punya latar belakang mana dulu ya? Iya. Apakah harus dari klub atau perorangan sih itu? Bisa perorangan, bisa klub, bisa. Kita terbuka kan. Kalau untuk siapa saja yang bisa memanah gitu kan. Jadi keamanan terjamin lah gitu kan. Iya betul juga sih. Kalau baru-baru mana ntar bahaya. Sedetail itu Bang ya? Iya, itu harus mahir dulu memanah kan. Enggak mesti mahir sih, bisa aja dulu kan. Bisa. Jadi kalau untuk top ini ada 5 kelas yang kita pertandingkan. Yang pertama itu untuk kelas berbo. Berbo itu umum putra dan umum putri. Berbo itu yang panah modern gitu ya. Nah, setelah itu baru ada kelas horsebow. Horsebow panah tradisional untuk umum putra dan umum putri. Terus ada lagi kelas untuk anak-anak U12. Itu umur 12 berarti? Ya, panah horsebow untuk anak-anak karena anak-anak banyak sekali kemana anak-anak horsebow itu animonya sangat besar. Itu potensi buat kita. Oke. Jadi kita bisa mengkader dari situ ya? Iya. Mencari orang-orang luar biasa dari situ. Oke. 12 tahun apa lagi? Selain itu juga kita hadiahnya itu sangat menggiurkan. Ada busur laminasi ada setiap kelas itu yang panah horsebow itu. Kalau yang untuk berbo itu hanya uang tunai dan medali.
Oke, berarti hadiah-hadiah yang bisa dipakai untuk kedepannya akan jadi progres untuk mereka yang menang nantinya. Tanggal berapa ini akan diadakan? Kapan atau lebih tepatnya kapan ini akan diadakan? Iya, pelaksanaannya itu tanggal 28 dan 29 Oktober. 28 dan 29 Sabtu Oktober. Minggu. Sabtu Minggu tahun ini berarti Tahun ini ya, 2003. tahun ini 2023. Oke, benar lagi berarti. Tempatnya di lapangan Perpani. Syaratnya untuk mau daftar gimana caranya? Mau daftar kemana? Apakah perlu biaya pendaftaran atau apa mekanismenya, atau menghubungi kemana untuk pendaftaran itu gimana caranya? Pendaftaran itu setiap peserta dikenakan biaya, tidak mahal sih, hanya Rp100.000 ya. Itu sudah ditanggung semua fasilitas oleh panitia. Oke. Pendaftarannya langsung ke nomor kontak panitianya ada, kita publikasikan gitu. Oke. Nanti kita cantumkan ya. Jadi pemirsa bisa lihat nomor kontak handphone WhatsApp ya, Iya. WA. Jadi bisa hubungi ke sana untuk daftar. Iya. Jadi masih ada waktu untuk sampai dengan tanggal 2. Pendaftaran tutupnya kapan? Tanggal 25 Oktober itu terakhir pendaftaran. 25 Oktober terakhir pendaftaran. Masih bisa untuk peserta yang belum daftar masih bisa latihan, Oke. masih bisa mempersiapkan diri gitu, masih ada. Kalau masalah alat-alatnya itu apakah punya sendiri atau itu gimana mekanismenya? Persiap Masing-masing pribadi. pribadi ya? Kalau panahan Berarti pribadi. pribadi Karena kalau ya? dipinjamkan pas event itu akan lain nanti suasananya. Beda ya. Beda. Harus Tidak, senjata belum seorang. menyatu gitu dengan busuknya. Oh, berarti kalau panahan mahal nggak sih Bang kalau untuk modal panahan tuh? Kok kayaknya ini kan olahraga yang agak eksklusif, bukan agak, memang eksklusif ya. Nggak semua orang bisa ikut, dan adanya Trust Combat ini jadi memungkinkan siapapun bisa ikut, termasuk anak-anak. Nah, modalnya misalnya kalau kita pengen olahraga panahan, ini apa dulu yang mau dipunyai nih? Panahan, panahnya? Busur. Busur. Busur dan anak panah. Ada standar khusus untuk bisa ikut? Nggak ada ya. Kalau busur modern misalnya, yang penting dia memenuhi syarat. Kalau berbo kan tanpa aksesoris gitu ya. Mau dia yang model recurve, mau yang standar nasional yang gagang handle-nya kayu, silakan ya. Anak panahnya pun tidak diatur kan istilahnya, mau pakai yang platinum, mau pakai yang karbon juga silakan. Nah kalau tradisional pun ya nggak ada batasan alat, mau yang laminasi, yang bending, yang fiber, mau atau yang macam-macam pun Bisa semua. Gitu. bisa semua. Artinya harganya kan Bervariasi. bervariasi. Oke, tergantung kenyamanan dari tiap pengguna. Masing-masing, iya betul juga. Oke, jadi top ini khususnya untuk panahan. Iya. Ya, Trust Combat Open Pontianak. Iya. Diadakan nanti pada tanggal 29, 28, 28 dan 29. 29 Sabtu dan Minggu tahun 2023 di bulan Oktober, sebentar Iya. lagi. Jadi pemirsa masih punya kesempatan, kalau mau daftar silahkan daftar sekarang ke Trust Combat, dan juga menghubungi nomor yang tertera nanti. Kemudian juga nanti biaya pendaftarannya 100.000 ya. Iya. Dan beberapa fasilitas nanti akan diatur di sana, penjelasan lebih detailnya akan Iya. dijelaskan di sana. Dan agendanya itu adalah ada 5 berapa sih? 5 Lima kelas. Lima kategori ya, 5 kelas. kategori yang akan diperlombakan di sana. Anak-anak yang paling kecil umurnya batasnya adalah U12. 12. 12 Kalau tahun. yang dewasa ada batasan umur? Nggak ada. Itu dari umur berapa pun sampai umur berapa tidak terbatas. Oh, boleh ya? Boleh. Oke, selama bisa panahan Iya. Masih bisa. boleh. Nek Aki Nek Wan boleh. Kalau kira-kira mampu dan mau, ayo. Betul Boleh. sekali. Oke, jadi tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan umur Usia. untuk yang dewasa. Kemudian cuma ada pembatasan pendaftaran. Batas pendaftaran itu pada tanggal 25 Oktober ya. Betul sekali. 25 Oktober 2023. Ini semoga lancar ya. Iya. Apa sih visi misi dari top ini sendiri, Bang? Siapa yang mau jawab, Bang Jul atau Bang Iman? Iya. Memang? Mungkin ke harapan ya istilahnya adanya top ini dan event-event Trust Combat yang lainnya, ya kita pinginnya pertama ini menjadi syiar olahraga panahan, ya menjadi syiar, dan ini yang tujuan utama kita lah, gimana panahan yang merupakan salah satu sunnah utama ya, sunnah dari 3 olahraga kan, bela diri, berenang, berkuda. Nah, salah satunya panahan. Ini gimana kemudian bisa dinikmati, bisa digemari oleh masyarakat. Ini pertama, syiar panahan. Kedua, kita ingin mempererat tali persaudaraan antara pemanah seluruhnya se-Kalimantan Barat atau bahkan dimanapun berada gitu ya. Sesuai dengan moto kita nih, Bang. Moto kita tuh kami bersaudara, kami bersatu, kami kuat, dan kami menang. Itu moto kita. Jadi yang paling pertama itu adalah persaudaraan. Ya, karena kita sebenarnya menginginkan jangan sampai gitu ya. Pemahaman-pemahaman tertentu yang kemudian menyekat-nyekat gitu ya, menyekat-nyekat satu pemanah dengan yang lainnya, satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Itu kan gimana mungkin ya, satu sunnah dari satu sumber kemudian
memecah belah gitu kan, memisah-misah, nggak nyaman lah gitu. Nah, hadirnya top TOP ini mudah-mudahan menjadi energi ya untuk menyatukan pemanah dari manapun, apapun latar belakang komunitasnya dan seterusnya. Ini kerinduan yang kita pingin bangun ya. Paling enggak ya setahun sekali kita ngumpul semua atlet lah Kalimantan Barat. Yang selanjutnya adalah yang kita harapkan adalah mudah-mudahan TOP ini menjadi ajang berkompetisi secara sportif yang melatih kita untuk bagaimana menegakkan sunnah dengan cara yang paling terbaik, sportif gitu kan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak baik kan, seperti itu. Dan yang selanjutnya kita ingin berkontribusi kepada Kalimantan Barat. Ya, mudah-mudahan TOP ini menjadi bentuk ya, usaha kita untuk memajukan olahraga panahan ya di Kalimantan Barat, baik yang tradisional maupun yang modern seperti itu. Dan yang terakhir ya mudah-mudahan nanti TOP ini jadi amal ibadah untuk seluruhnya lah ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan ya, harapan kita lancar. Dan lancar. TOP Top 2023 ini. Top atau TOP sih nyebutnya? Top, lebih enak top. Top ya, top ya. Singkat top. Trust Combat Open Pontianak Iya. yang keempat di tahun 2023. Dan sebelum kita tutup mungkin ada closing statement yang mau disampaikan. Apa Bang yang terakhir Bang? Mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan sebagai ketua dari ketua panitia dari Top 2023 ini, apa pesan-pesan yang mau disampaikan? Silakan. Saya mengharapkan rekan-rekan dari daerah, seluruh pemanah Kalbar untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena ini setahun sekali ajang yang menyatukan para pemanah di Kalbar. Itu harapan besarnya bahwa tujuan utamanya seperti yang disampaikan Bang Imam adalah silaturahmi sih ya. Bang Imam ada yang mau menambahkan? Ya, mudah-mudahan ya kita berharap TOP ini bisa kita suksesan bersama. Dengan cara apa? Yuk para pemanah kita berkumpul di Kota Pontianak. Mudah-mudahan ikhtiar usaha kawan-kawan dimudahkan Allah SWT, yang jauh dimudahkan, yang dekat dimudahkan, dan kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersilaturahim bersama Trust Combat, insyaallah. Amin. Terima kasih banyak Bang Jul, terima kasih banyak Bang Imam, terima kasih banyak sudah datang ke Gali Talk Show untuk hari ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, terutama masalah bela diri ya, masalah bela diri dan juga panahan. Lain waktu ya. Karena sekarang kita fokusnya ke Top 2023 dulu. Nanti akan diadakan pada tanggal 29 ya. 2 hari Sabtu Minggu. Ingat batas pendaftarannya masih ada waktu sampai dengan tanggal 25 Oktober. Pendaftaran yang silakan cek ke nomor yang akan diberikan atau ke manapun yang sudah disampaikan, informasinya sudah disebar. Batasan umurnya untuk anak-anak ada yang U12 atau umur 12 tahun, yang dewasa bebas sampai umur berapapun selagi punya keahlian atau ingin belajar, ingin mengetes kemampuannya sampai sejauh mana, silakan. Ya, terima kasih banyak, saya Gali pamit, sampai berjumpa lagi. Kita akan mungkin ketemu di sana di tanggal 28-29 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.